إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai akhir pembahasan Khatimatur Risalah dari kitab Aqidah Al-Muzanni, yaitu pasal terakhir, pasal 22, wajtinabul maharib, menjauhi hal-hal yang haram. Yang haram bukan tidak diamalkan, tapi apa Bu? Dijauhi. Ada orang tidak minum khamar tapi dekat dengan khamar, boleh apa tidak? Tidak boleh. Dia duduk-duduk bersama orang-orang yang sedang minum khamar. Dia membawa-bawa khamar. Dia menjual khamar, dia membeli khamar, dia menuangkan khamar. Semuanya dikutuk, dilaknat oleh Allah. Dalam hal khamar, dalam hal riba, Nabi menyebut 10. Yang meminumnya, yang menuangkannya, yang membelinya, yang menjualnya, yang memerahnya, yang mengusungnya dalam hal riba. Allah menyebut yang menjadi saksi, yang makan riba, yang memberi makan orang lain riba, yang menulis, dan seterusnya. Bisa belasan, bisa puluhan. Ada hal-hal yang tidak disebut oleh Nabi. Apa? Dalam hal riba misalnya, Nabi menyebut akilur riba wa mukiluhu wa syahidaihi wa katibahu. Yang makan riba, yang memberi makan orang lain riba, yang menulisnya, yang menjadi saksi. Terus ada hal yang belum disebut oleh Nabi. Apa kira-kira? Yang menjaga keamanan gedung riba itu satpam. Yang tukang bersih-bersih gedung riba itu, ya, ini yang servis OB, yang marketingnya, yang manajernya, yang direkturnya, yang dirutnya. Haram semuanya? Iya. Dosa semuanya. Dari paling atas sampai paling bawah. Dari dirut sampai OB, semuanya haram. Atau bahkan kontraktornya. Dan sekarang banyak yang supirnya, mobilnya bukan milik dia, tapi milik perusahaan lain. Ikut haram apa tidak? Jelas. Saya punya mobil 10 misalnya, disewa tiap bulan oleh bank ribawi. Dosa apa tidak? Dosa. Sama dengan saya punya mobil tiap bulan untuk operasional gereja, operasional pelacuran, tentu dosa. Ya. Kecuali tidak langsung. Saya punya bus ngangkut dari Blok M ke Ciledug misalnya. Di dalamnya penumpangnya ada pelacur, ada koruptor, ada orang yang mau ke gereja, tentu nggak masalah.
karena umum sifatnya. Yang haram adalah khusus, pesanan khusus, catering khusus, maka wajib ditolak, harus ditolak, tidak boleh diterima, haram, kecuali secara umum tadi. Kenapa? Karena untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka kita harus jauhi sejauh-jauhnya. Kita harus tinggalkan sekuat tenaga, dan pasti bisa. Beda dengan apa? Beda dengan melaksanakan perintah. Kalau kita melaksanakan perintah, maka kita disuruh melakukan apa? Semampu kita. Semampu kita. Mampu sholat sambil berdiri, ya harus berdiri. Tidak mampu, bisanya duduk, boleh duduk. Bisanya berbaring, boleh berbaring. Mampu puasa Ramadan, wajib. Tidak mampu, tidak usah. Mampu zakat, haji, wajib. Tidak mampu, tidak usah. Dan tidak usah memaksakan diri. Karena ibadah itu kan bukan senang-senang. Uang banyak, badan sehat, tapi nggak punya mahram. Nggak punya mahram, suami sudah meninggal, ayah, anak nggak punya, abang semua nggak ada, maka jangan memaksakan diri. Wanita yang kaya raya tapi tidak punya suami, tidak punya mahram, berarti dia tidak wajib pergi haji. Karena tidak mampu kan? Tidak mampu. Karena wanita untuk safar harus bersama mahram, sedangkan mahram dia tidak punya. Haruskah dia memaksakan diri? Jangan. Ya sudah. Termasuk hari ini, uang ada, badan sehat, nyetor 40 juta, 60 juta sekarang sanggup. Tapi berangkatnya 2020, 2025, ya sudah. Bukan maunya kita. Nggak usah apa-apa. Ya, nggak usah kasakusuk. Ya, yang bisa ngeberangkatin saya tahun ini siapa ya? 100 juta, 200 juta, 300 juta, saya punya uang. Perlukah seperti itu? Jangan. Ini kan memaksakan diri. Ada juga di dalamnya sifat kesombongan. Ada juga suapnya. Ada suap-suapnya juga. Ada riswahnya biasanya. Kan pemerintah sudah bikin aturan seperti itu. Kalau daftar sekarang, ya berangkatnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu sudah peraturan. Karena memang salah sendiri ya kan. Pakai dibuka pendaftaran. Coba kalau tidak dibuka pendaftaran kan enak. Jadi untuk 2017 misalnya tutup, belum ada buka. 2017 berangkat haji kurang berapa misalnya 6 bulan, baru silahkan daftar dan harus bawa uang cash langsung, nggak boleh nyicil. Baru ya, insya Allah yang berangkat betul-betul yang punya uang. Kalau sekarang kan kasihan yang punya uang ya kan, punya uang habis dapat warisan misalnya atau jual tanah misalnya, dia berangkat sekeluarga bisa, tapi nggak bisa berangkat tahun ini, tahun depan juga nggak bisa, gara-gara ikut-ikutan sistem riba.
Jadi cicil. Ya. Seperti hari macet di mana-mana. Gara-gara apa? Salah satunya. Iya, riba. Coba kalau kaum muslimin tidak bermain riba. Ya. Punya uang 100 juta, 150 juta beli mobil, enggak punya ya jangan. Mosok punya duit 15 juta, 10 juta mau mobil baru. Pasti ada ribanya. Itu memaksakan diri. Ini menunjukkan bahwa masalah demi masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin itu akan selesai dengan apa? Dengan sunnah Nabi. Dengan mengamalkan sunnah, masalah demi masalah akan selesai. Ya. Ini salah satu masalah. Kemacetan kan luar biasa. Ini bisa diselesaikan kalau kaum muslimin menjalankan sunnah. Takut dosa. Gitu ya. Dan masalah-masalah menumpuk gara-gara bid'ah. Lihat, ada orang mati, ayahnya mati, ibunya mati, tanah cuman sepetak, timbul masalah baru. Apa? Biaya tahlilan. Iya kan? Itu gara-gara bid'ah. Tanah cuman sepetak, harus dijual untuk biaya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada yang seminggu berturut-turut. Ya, itu dia. Gara-gara bid'ah. Ajaran Nabi, ajaran yang sempurna. Menjalankan sunnah Nabi bukan hanya bermanfaat di akhirat, tapi di dunia juga bermanfaat. Ya lihat saja cara berpakaian kaum muslimah ketika menjalankan sunnah Nabi, menutup dengan rapat. Insya Allah perzinahan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain akan berkurang banyak sekali. Ya, perzinahan di mana-mana, pelacuran, pemerkosaan, pelecehan dan seterusnya. Karena kaum muslimahnya, ini kaum muslimah, kita nggak bilang orang kafir. Kita nggak bilang perempuan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, tidak. Ini perempuan muslimah, tapi pakai rok mini, tapi membuka aurat. Masalah demi masalah akan selesai kalau kaum muslimin menjalankan sunnah. Ya. Ini dia. Jadi melaksanakan perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah harus sejauh-jauhnya. Karena tidak mungkin ada seorang manusia yang tidak bisa meninggalkan riba, khamar, judi, zina, nggak mungkin. Wah, saya nggak bisa nih kalau nggak minum khamar. Saya nggak bisa nih kalau nggak berzina. Nggak bisa nih kalau nggak bohong. Nggak bisa nih kalau nggak berjudi. Ini semua dusta. Pasti bisa. Hanya masalahnya mau apa tidak, serius apa tidak. Tapi kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, ada nggak? Ada nggak orang nggak bisa sholat sambil berdiri? Ya banyak. Ada nggak orang nggak bisa puasa Ramadan? Banyak. Ada nggak orang nggak bisa zakat, nggak bisa haji? Banyak sekali. Melaksanakan perintah Allah, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Menjauhi larangan Allah, pasti bisa. Pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Bohong, dusta kalau nggak bisa. Masalahnya mau apa tidak, serius apa tidak. Kalau dia serius mau tinggalkan zina, judi, pelacuran, narkoba, pasti bisa. Pasti. Ya. Beda dengan melaksanakan perintah.
Wal ihtirazu minan namimah. Ini tentang namimah. Biasanya namimah penyakitnya siapa, Bu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu yang pemalu, diam, ya kan? Imut-imut kadang-kadang, ya kan? Begitu berdua, bertiga, lihat. Apa jadi omong, ya kan? Apa saja. Ya pertama anak-anaknya, tar merembet suaminya, habis. Ini namimah, tetangganya, saudaranya. Ini penyakit wanita. Dari sini Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Untuk surga yang paling banyak dilihat oleh Nabi penghuninya adalah orang-orang surga, orang-orang miskin. Wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku lihat di surga kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Ini hiburan bagi orang-orang miskin. Beli ini enggak bisa, beli itu enggak bisa, pengen makan ini enggak bisa, pengen makan itu enggak bisa. Kok sabar, tidak gedumel, menggerutu, mengkufuri nikmat. Allah suka. Allah senang orang-orang miskin seperti itu. Maka Allah balas. Walaupun sholatnya biasa-biasa saja, jarang sholat sunat, jarang puasa sunat. Si kaya ini banyak sholat sunat, puasa sunat. Ya, mungkin ngaji kemana-mana, pakai mobil, ber-AC, disupiri. Ini boro-boro mau ngaji, nggak sempet, ngurusin anaknya banyak, yang rewel, yang nangis, yang sakit. Dia nggak ngaji, dia sabar di rumah. Ya. Tapi justru Allah berikan atas kesabarannya itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, karena sabar dalam kemiskinan, walaupun amalnya biasa. Gitu. Ini hiburan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu yang kaya jangan mau sama dengan yang miskin. Yang kaya dengan yang miskin amalnya sama, pahalanya sama, keutamaannya sama, tentu dia akan ditinggal oleh orang-orang miskin masuk surga. Menyusul orang-orang miskin masuk surga, akhirnya masuk surga juga, kan beriman, kan sholat, karena taat. Akhirnya menyusul juga masuk surga, menyusul orang-orang miskin setelah apa? Setelah 500 tahun. Yadkhulul jannatal fuqara'u qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang-orang miskin itu akan lebih dulu masuk surga, disusul oleh orang-orang kaya 500 tahun setelah itu. Adilkah Allah? Adil. Adil. Kenapa? Tadi yang kaya kan penuh dengan kenikmatan di dunia ini, makan ini, makan itu, kesana kemari, berfoya-foya, walaupun dia sholat, walaupun puasa. Sementara yang miskin tidak bisa. Dia sabar dengan kemiskinannya. Untuk berangkat ngaji saja harus berjalan kaki atau desak-desakan di angkot, dan dia sabar. Allah berterima kasih. Allah tidak akan sia-siakan kesabarannya itu. Ya. Maka sekali lagi, bagi yang kaya jangan mau sama. Kan yang miskin nggak pernah sodako, namanya miskin. Sodako pakai apa kan? Yang kaya sodako sebanyak-banyaknya, sering umroh, haji, syukur, bangun masjid, bangun pesantren, begitu. Jangan sama. Kalau sama, ya tertinggal 500 tahun. Dan sekali lagi itu adil, seadil-adilnya. Justru kalau yang kaya dan yang miskin amalnya sama, pahalanya sama, kok masuk surga bareng, justru nggak adil. Kan antara dunia dengan akhirat itu nyambung. Ada perhitungan, ada penilaian,
antara surga dengan antara dunia dengan akhirat. Ya, itulah surga, kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Kalau neraka, tidak sebaliknya, orang-orang kaya enggak, tapi wanita. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku saksikan di neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kok bisa begitu? Kita lihat. Kita lihat hari ini kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa pantas sekali para wanita itu masuk neraka. Dari mulai aurat, dari mulai yakfurnal ashir, kufur terhadap suami. Bertahun-tahun suaminya baik, memberi nafkah, jujur, nggak neko-neko, penyayang, pulang terus tiap hari. Sekali waktu salah, namanya manusia ya. Sekali waktu salah, ketahuan oleh istrinya. Istrinya marah besar. Suaminya mungkin makan bareng sama mantannya misalnya, ya kan? Istrinya tahu marah semarah-marahnya. Apa yang keluar dari mulut istrinya? Kata Nabi, ma ra'aitu fika khairan qattu. Kata si istri ini karena saking marahnya, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Lihat. Padahal bertahun-tahun dia makan dari mana, mobilnya dari mana, rumahnya dari mana, semuanya dari suami. Ya, semua yang dia pakai, yang dia makan, semua adalah nafkah dari suami. Dan Allah wajibkan dia untuk bersyukur kepada suami. Begitu kecewa sekali, tega-teganya mulutnya mengeluarkan kalimat ma ra'aitu khairan qattu. Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Ibu jangan menambah apa? Jangan menambah kebenaran sabda Nabi ini. Cukup yang lain saja. Kan enggak semua wanita. Enggak semua wanita, ada perkecualiannya. Jadikan ibu perkecualian. Jadi kalau kecewa, mangkel, gondok, sebel, tahan mulut. Syukur-syukur enggak usah apa? Enggak usah ngomong, udah diem aja. Nangis saja malah bagus, ya kan? Menikmati tangisannya daripada ngomong dosa. Asal ngomong dosa, kelepasan gitu. Kan kalau orang emosi ngomong dibantu sama siapa? Orang emosi ngomong dibantu setan. Ayo ngomong begini, atau lancar banget itu. Biasanya kalau nggak emosi ngomong salah-salah mulu. Ini lancar banget ngomong. Lancarnya lancar dosa. Keluar. Yang sumpah, yang serapah, yang cacian, yang makian, kata-kata itu. Belum pernah saya begini, semua lupa. Dia lupa kebaikan suami. Ini namimah. Wal kadhib, bohong. Salah satu akhlak yang buruk di dalam Islam adalah bohong. Dan bohong ini sifatnya apa, Bu? Bohong ini sifatnya nagih, nyandu. Maka orang yang sudah sering bohong, dia akan mudah sekali untuk berbohong. Dan akhirnya dia akan ditulis di sisi Allah sebagai apa? Kadzdzab, pendusta, pembohong, penipu. Waliyadzubillah.
maka jangan biasakan kita berbohong. Lebih baik apa tadi? Dia. Lebih baik dia. Daripada kalau ngomong bohong mulu, lebih baik dia. Dan bohong ini, bohong sekali tidak selesai. Ya. Biasanya akan diteruskan dengan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Maka jangan bohong. Ya. Anak sekolah telat, dimarahi oleh gurunya, sudah setengah jam baru masuk. Ditanya, kenapa telat? Nah, dijawab, macet misalnya, padahal nggak macet. Ya. Jam berapa bangun? Subuh misalnya, ya kan? Padahal bangun jam 6:30. Dia bohong, subuh. Cukup sampai di situ? Tentu tidak. Bangun subuh 4:15 misalnya. Habis bangun ngapain? Wudu, sholat, nah, bohong lagi, ya kan? Habis sholat ngapain? Jam 5:30, ya, mandi, bohong lagi, padahal masih tidur kan? Membangun 6:30. Maka bohong sekali akan terus. Dan bahayanya orang bohong itu apa? Masih ingat dulu? Bahayanya orang bohong itu apa? Bahaya sekali orang bohong ini. Bahayanya apa? Lupa. Bahayanya orang bohong itu lupa. Makanya ibu kalau bohong jangan sampai lupa. Kalau lupa pasti ketahuan. Oh gitu, kelepasan kan. Ya orang masuk mau ngarang cerita terus kan sulit. Ya. Bahayanya orang bohong itu lupa. Ya, kalau lupa udah selesai. Maka polisi, penyidik itu kan pintar kan. Tanya begini, tanya begitu, diulang lagi tanya. Bikin dia capek, bikin dia lelah, sampai berjam-jam tanya lagi. Kalau bohong ketahuan. Ya, namanya manusia kan pasti ada lupanya, ya kan? Nah, beda keterangannya. Beda dengan yang jujur, apa adanya, dia jawab tenang, ya, nggak tahu bilang nggak tahu, lupa bilang lupa, nanti diulang lagi, jawabannya sama kalau jujur, ya. Kalau lupa bahaya, kalau bohong bahaya, kalau dia lupa. Afatul kadzib an-nisyan. Bahayanya orang bohong itu adalah lupa. Ya. Masih ingat kisah Nabi siapa? Yang diceburin ke sumur? Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya kan? Siapa yang nyeburin ke sumur? Kakak-kakaknya kan, abang-abangnya, saudaranya. Bilang ke ayahnya, Nabi siapa? Nabi Israel, Nabi Yakub, bohong. Apa? Dimakan serigala. Biar ayahnya percaya, maka bajunya Nabi Yusuf itu dilumuri darah, biar percaya. Nih buktinya, pakaiannya kena darah. Ini dimakan serigala, dibawa pergi. Tapi mereka lupa bajunya Nabi Yusuf tidak disobek-sobek dulu, lupa. Allah yang membuat mereka lupa tentunya. Itu bahayanya bohong itu. Lupa. Nabi Yakub kan nggak bodoh. Mosok dimakan serigala, bajunya masih utuh. Ya. Berarti kan dilepas pelan-pelan gitu sama serigalanya gitu kan. Ya mustahil. Maka Nabi Yakub menyindir. Ya. Betapa kejamnya serigala itu kepada anakku Yusuf, tapi betapa sayangnya serigala sama bajunya Yusuf. Ya, ini sindiran beliau pada anak-anaknya yang bohong itu. Ya, itu sama dengan kebohongan Yahudi Amerika. Katanya sampai ke bulan dibikin videonya, ya kan? Mau begini begitu nggak nempel. Ada bendera Amerika,
berkibar di bulan. Lupa. Mereka sendiri yang bilang di bulan nggak ada udara. Boro-boro angin. Kalau berkibar berarti ada angin ya. Udara aja nggak ada, boro-boro angin. Dibikin lupa. Ya. Maka udah nggak usah bohong. Jujur saja. Kalau terpaksa nggak mau orang lain tahu, ya sudah, diam. Maka kita yang lain tidak boleh mancing-mancing, nanya ini, nanya itu. Kan dia nggak mau kita tahu, ya kan? Maka jangan nanya-nanya. Jangan nanya-nanya, nanti dia bohong. Ya. Salah satu andil orang tua sehingga anaknya suka berbohong itu begitu, dicecer, ditanya, dicecer. Dia takut kalau jujur, akhirnya bohong. Maka jangan. Anak-anak kita, dia salah, merasa bersalah, jangan ditanya, dicecer. Nanti akan menjadikan anak kita itu terbiasa bohong. Ya sudah, namanya kesalahan. Mana ada manusia yang nggak salah, apalagi anak-anak kita tentu. Yang mencain piring, ya, yang mencain meja, yang ngotorin ini, biasa, hal yang biasa. Jangan kita marah, kita tanya cecer, dia ketakutan, lalu berbohong. Ya. Wal ghibah dan ghibah. Apa ghibah? Masih ingat? Tentang bohong sedikit ya. Kalau terpaksa bohong, tidak ada jalan lain. Kalau terpaksa, nggak ada jalan lain. Itu harus dilakukan. Maka contohlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seumur hidup pernah berbohong berapa kali dulu? 3 kali. Seumur hidup Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Nabi Muhammad SAW belum pernah seumur hidup. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali seumur hidup. Ya. Kalau kita 3 hari sehari barangkali ya. Nabi Ibrahim seumur hidup cuma 3 kali. Itu pun tauriah. Bukan bohong, ya saya datang padahal nggak datang. Kemarin saya nggak datang padahal datang. Itu bukan tauriah. Bohong tauriah itu secara lafaz bohong, tapi hakikatnya tidak bohong. Apa misalnya? Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud yang hobinya merampas istri orang. Ketika ditanya, ini siapa? Sambil menunjuk Sarah, istri beliau. Nabi Ibrahim bohong secara tauriah. Apa? Ini saudara saya. Ini saudara saya. Padahal istri, bohong kan secara lafaz. Tetapi pada hakikatnya Nabi Ibrahim tidak berbohong. Kenapa? Iya, saudara seiman, saudara se-Islam, saudara seakidah. Kan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu semuanya saudara. Maka Nabi mengatakan ini saudara saya, tidak salah. Karena Nabi Ibrahim dengan Sarah sama-sama beriman. Yang lain kafir semua. Hanya ada 2 itu waktu itu. Itu keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman sekarang ini kecuali aku dan engkau. Itu dia. Tauriah. Maka kalau kita terpaksa bohong, terpaksa ya, bukan sekedar ngobrol saja. Jadi betul-betul terpaksa dibutuhkan. Kita dikejar-kejar mau dibunuh, ada yang akan dizolimi, bolehlah berbohong. Usahakan tauriah. Termasuk ketika Nabi Ibrahim waktu masih muda diajak oleh raja dan pasukannya untuk ikut dalam acara penyembahan berhala. Tentu Nabi Ibrahim seorang nabi diajak seperti itu ya harus tidak mau.
tetapi tidak punya kekuatan untuk menolak, bisa dibunuh. Maka Nabi Ibrahim secara lafaz bohong. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni saqim. Aku sedang sakit. Padahal beliau sehat fisiknya. Yang sakit hati beliau. Bagaimana seorang beriman, seorang nabi diajak dalam acara penyembahan berhala? Apa enggak sakit gitu? Sakit hati. Sama dengan kita hari ini, semuanya sakit hati kita. Mendengar ada orang kafir mencaci maki Al-Quran, semua kita sakit. Tapi tidak mentang-mentang sakit kemudian kita bebas melakukan apapun yang dosa. Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, aku sakit. Secara lafaz bohong, secara hakikat tidak bohong, karena hati beliau betul-betul sakit. Kemudian ghibah adalah membicarakan apa? Keburukan. Jangan bilang ngomongin orang ya. Ngomongin orang belum tentu ghibah. Ya berapa kali saya ngomongin Ustadz Hakim, Ustadz Yazid di majelis ini. Apa saya yang ghibah? Enggak, karena yang kita omongin tentang beliau apanya? Kebaikannya, ilmunya, kegigihan beliau dalam berdakwah. Ini bukan ghibah. Jadi ghibah bukan ngomongin orang, ngomongin keburukan orang, kejelekan orang. Kalau kebaikan boleh, bukan ghibah. Jadi ghibah adalah membicarakan keburukan orang harus teruskan. Bapak ini saya lihat setiap kali minum kok tangan kiri terus ya, makan juga tangan kiri. Salah itu Pak. Ini ghibah bukan? Bukan, karena di depannya. Karena di depannya. Dan itu boleh, itu bagus bahkan. Dengan niat menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang di belakang, tidak di depan orang itu. Ini haram, ini tidak boleh, ini dosa besar. Kecuali ada perkecualian. Kecuali dalam rangka mentahdzir, itu boleh. Saya bicarakan keburukan ulil di sini, boleh apa tidak? Boleh. Dia kan punya keburukan yang bahaya. Kalau ibu nggak tahu, saya katakan jangan dengar ceramah dia, jangan baca tulisan dia. Dia di mana-mana mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga. Bukan hanya Islam yang benar agamanya, Buddha, Hindu, Kristen juga benar. Pendeta bisa masuk surga. Laki-laki berhak jadi pemimpin, perempuan juga berhak jadi pemimpin. Perempuan harus ada masa idah, laki-laki juga. Ini kan berbahaya. Saya bicarakan keburukan dia ini di depan ibu-ibu. Bolehkah? Boleh. Dalam rangka mentahdzir. Tapi ingat, harus diingat. Apa? Mentahdzir ada 3 rukun. Mentahdzir ada 3 rukun. 1, yang mentahdzir. 2 yang ditahdzir. 3, ini yang paling penting nih 3. Yang 1 dan 2 insya Allah tahu semua. Yang 3 ini yang banyak tidak tahu. Apa? Di hadapan siapa kita mentahdzir? Ini penting sekali. Karena banyak dari kita tidak sadar
dia ngomong di depan siapa. Ya, kalau saya mentahdir ulil di depan ibu-ibu, nggak masalah, nggak masalah. Karena ibu insya Allah sikoh kan. Ya kalau nggak sikoh ngapain saya disuruh kemari? Kan begitu. Ya, tapi saya tahdir ulil di Al-Azhar, di televisi, di Istiqlal, ini bahaya bagi saya. Kan tidak semua orang sikoh dengan saya. Itu dia. Ya, jadi untuk mentahdir bukan hanya 2 rukun, tapi ada satu lagi. Apa? Di hadapan siapa kita mentahdir? Kalau mentahdir di hadapan orang-orang yang kita tidak sikoh, berbahaya. Beda dengan hajar. Tahdir dengan hajar beda ya. Ada tahdir, ada hajar. Sebagian orang salah paham. Dikiranya tahdir itu hajar, hajar itu tahdir. Beda. Kalau tahdir ada 3 rukun, yang mentahdir, yang ditahdir, dan di hadapan siapa kita mentahdir. Kalau hajar cuman ada 2. Kalau hajar cuman ada 2. Apa? Yang menghajar dan yang dihajar. Yang menghajar dan yang dihajar. Ibu pernah menghajar? Belum. Ibu pernah dihajar sama suami? Kalau dihajar pernah? Beda ya. Hajar sama hajar beda. Hajar kan digebukin, dipukulin. Hajar bukan hajar. Hajar itu didiemin, dicuekin, diboikot. Apalagi? Salamnya tidak dijawab, tidak dikasih salam, tidak dikasih duit. Pernah ibu dihajar sama suami? Suami berhak menghajar istri kalau istrinya nggak mau pakai jilbab, istrinya nggak mau sholat, istrinya keluar rumah buka aurat, istrinya masih suka berbuat maksiat. Sebagai suami, nasihat udah, marah udah, maka menghajar. Bisa menghajar. Bisa juga orang tua kepada anak. Dihajar. Gimana cara menghajar? Jangan diajak ngomong, jangan diberi salam, salamnya tidak dijawab, jangan dikasih duit, sampai apa? Sampai kapok, sampai dia mau pakai jilbab, mau sholat, mau meninggalkan maksiat dan seterusnya, sampai kapok. Gitu ya. Itu hajar. Ibu pernah menghajar suami? Jangan, nggak boleh. Suami yang menghajar istri, istri tidak boleh menghajar suami. Ya, nggak karena hajar itu. Sekarang gini, bisakah orang tua menghajar anak? Bisa sekali. Anaknya sudah SMA, belum mau pakai jilbab, dinasehati, masih bandel. Maka orang tuanya menghajar anaknya itu. Tidak dikasih uang saku, tidak ditegur, pulang didiemin, tidak dikasih salam, salamnya tidak dijawab. Untuk membuktikan bahwa orang tua serius, nggak main-main, nyuruh anaknya pakai jilbab itu. Mudah-mudahan dengan demikian anaknya kapok, taubat, gitu. Karena kebaikan itu kan diawali dari rasa takut, nggak apa-apa. Lama-lama ikhlas karena Allah. Nah sekarang, bisakah anak menghajar orang tua? Nggak bisa. Orang tuanya nggak sholat, orang tuanya nggak pakai jilbab, orang tuanya berbuat maksiat, dihajar sama anaknya, didiemin sama anaknya.
anaknya anak nggak dikasih salam, orang tuanya ngasih salam tidak dijawab, ya dijewer anaknya, ya kan? Anaknya dijewer. Atasan menghajar bawahan bisa nggak? Bisa. Bawahan menghajar atasan? Tidak bisa. Bawahan menghajar atasan gimana? Ya, atasan ngerokok, atasan jalan sholat dihajar oleh bawahan, gimana caranya? Nggak bisa. Namanya demo. Demo kan haram, ya. Hajar yang halal. Nah sekarang suami menghajar istri kan bisa tadi. Istri menghajar suami tidak bisa, karena hajar itu dilakukan oleh yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Maka Rasul menghajar Ka'ab bin Malik, Rasul menghajar beberapa sahabat, tapi tidak menghajar Abu Sufyan waktu itu karena Abu Sufyan besar. Bahkan tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun tetap lebih besar Nabi. Ini kan urusan dunia. Dan waktu itu Islam belum begitu kuat, tidak seperti di zaman akhir-akhir, gitu ya. Jadi hajar hanya boleh dilakukan oleh yang lebih kuat kepada yang di bawahnya. Berarti istri tidak boleh menghajar suami. Maka ketika suami tidak sholat, suami tidak mau ngaji, suami nggak mau ke masjid, istri tidak bisa menghajar. Istri cukup diam saja. Kalau mau menasehati, kalau suami masih bandel, istri tidak akan ditanya oleh Allah. Seorang istri tidak akan ditanya oleh Allah kenapa suaminya nggak sholat, kenapa suaminya minum khamar, kenapa suaminya nggak pernah ke masjid. Istri tidak akan ditanya. Beda dengan suami. Suami akan ditanya oleh Allah, kenapa istrinya nggak sholat, kenapa istrinya nggak pakai jilbab, kenapa istrinya berbuat syirik, berbuat bid'ah. Itu dia. Maka wajar sekali Allah memberikan hak yang sangat besar kepada suami. Allah bebankan kewajiban yang sangat besar kepada istri. Wajar sewajar-wajarnya. Karena tanggung jawab suami di hadapan Allah kelak berat sekali. Ibu nggak pakai jilbab, ibu nggak sholat, ibu berbuat maksiat, suami akan ditanya. Sementara tidak sebaliknya. Istri cuma ditanya, kenapa suamimu tidak Islam? Nah, itu saja. Maka kalau suaminya non muslim harus segera pisah. Bukan cerai ya. Kalau cerai talakan ada masa idah, ada rujuk, ya ini nggak ada. Ya masa idahnya istibro saja untuk mengetahui rahimnya ada janin atau tidak. Berarti sekali haid dan tidak ada rujuk. Ya langsung pisah saja. Artinya ikatan suami istri harus langsung dibatalkan ketika suami murtad. Ya. Wal baghyu bi ghairil haq, dosa durhaka kedoliman yang tanpa hak. Ini bukan berarti ada kedoliman yang hak. Ini merupakan sifat bukan syarat. Karena semua kedoliman, kedurhakaan adalah tanpa hak. Wa ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lam, dan tidak boleh berbicara tentang Allah apa yang dia tidak tahu dalilnya. Wajib bagi kita berbicara tentang Allah yang kita tahu dalilnya. Allah bersemayam di arsy, ada dalilnya bu? Ada. Allah punya tangan, tangannya dua, ada dalilnya bu? Ada. Allah punya wajah, ada dalilnya? Ada. Allah punya jari-jari, ada dalilnya? Ada. Allah punya mulut, ada dalilnya? Enggak ada kalau punya mulut. Enggak boleh kita sembarangan. Allah punya jisim, punya fisik, ada dalilnya? Enggak ada.
Pokoknya kita tidak boleh berbicara tentang Allah yang tidak ada dalilnya. Allah bosan kali ya? Allah bosan kali ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Mana ada dalil Allah pernah bosan? Yang ada dalil sebaliknya, Allah tidak pernah bosan. Ya, maka tidak boleh mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan. Nggak boleh, batil ini. Ya, udah begitu suruh nanya sama rumput lagi. Ya, ini kalimat batil. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa dalil nggak boleh. Semua pembicaraan kita tentang Allah harus berdasarkan ayat, harus berdasarkan hadis. Keluar dari ayat batil, keluar dari hadis batil. Kullu hadza kabairun muharramat. Ini semua adalah dosa-dosa besar, haram. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ayyuwaqi'al hima. Barang siapa yang memelihara gembala di sekitar daerah larangan, hima istilahnya, pasti gembala itu besar kemungkinan akan masuk daerah itu. Maka semua hal yang haram harus dijauhi, jangan hanya tidak dilakukan. Ya, selesai kutaib kecil ini dari Aqidah Al-Muzanni. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil punya siapa? Oh, mencuri lah ya. Ya. Nasihati bahwa mencuri itu haram, mencuri itu berdosa. Tapi Allah, ibu tahu ya, dia pasti mencuri. Jangan ditanya, ya kan? Kalau ibu yakin, kecuali ibu nggak yakin, ya. Sebab anak yang berbuat kesalahan kalau ditanya pasti nggak ngaku. Maka takut-takutilah dengan dosa, dengan neraka, dengan azab kubur. Nanti insya Allah dia lebih takut dosa daripada ketahuan, daripada dimarahi. Mudah-mudahan, ya. Takut-takut. Latihlah anak untuk takut neraka, takut siksa kubur, takut mizan sirat. Ya. Jangan menakut-nakuti anak dengan masa depan yang suram, miskin, lapangan kerja susah. Jangan. Itu orang-orang kafir. Yang menakut-nakuti seperti itu hanya orang-orang kafir. Kita kaum muslimin jangan. Takutilah anak-anak kita dengan neraka, siksa kubur dan lain-lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipaksakan, Bu. Allah nggak suka. Kalau memang ada keberatan, bentar-bentar ganti, kan dari maghrib ke isya kan sebentar. Dari zuhur ke asar juga nggak terlalu lama. Allah nggak suka memaksakan diri. Sementara ada keringanan, ya sudah. Ya, dijama. Tapi jangan dikosor karena tidak safar kan? Nggak apa-apa. Allah senang kalau kita mengambil keringanan. Boleh. Jangan kosor. Jamak saja. Kosor jangan. Ya, yang 4 jadi 2 jangan. Karena bukan safar. Kan masih di rumah, di dalam hotel. Ya? Nggak usah. Kalau itu berat, nggak usah. Zikir saja, baca Al-Quran. Ya? Kalau memberatkan nggak usah. Dan dia sudah dapat pahala sholat sunat. Kalau
Dia biasa sholat sunnah, dia biasa sholat duha, dia biasa sholat tahajud, dia puasa Senin Kamis. Begitu sakit nggak bisa lagi, tetap masih dapat pahala. Sakit dan safar, ada dua. Ya? Kalau berat jangan, ya. Bilangin saja jangan, sudah dapat pahala Pak, gitu. Kecuali memang masih memungkinkan, ya. Kalau memberatkan jangan. Kalau masih memungkinkan boleh. Apakah ada batasan umur bagi wanita untuk syarat berangkat safar tanpa ditemani mahram? Harus bawa dalil. Mana? Harus ada sabda Nabi. Nggak boleh pakai rokyu kita, ya kan? Kalau wanita tua 70 tahun, 80 tahun, buka jilbab, kelihatan rambut, kelihatan leher, boleh. Ada dalilnya nggak? Ada, jelas. Lihat di surat An-Nur, ya kan? Wanita-wanita tua 70 tahun, 80 tahun, kelihatan rambutnya, lehernya, boleh. Jelas ada dalilnya. Tapi kalau bersafar tanpa mahram, untuk wanita tua boleh, ya mana dalil? Kan kita nunggu dalil. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, sudah. Kan nggak bisa seperti ini pakai fatwa. Harus dengan dalil. Pada waktu sedang beristighfar, bagaimana menata hati dan pikiran? Apakah sambil mengingat-ingat dosa? Iya, itu yang terbaik. Seandainya kita tidak teringat dosa, tetap kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, enggak apa-apa. Jangan dihitung. Jangan dihitung. Kecuali habis sholat harus dihitung 3 kali. Astagfirullah, 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 tanpa lafaz al-azim. Jangan astagfirullahaladzim kalau habis salat. Nabi hanya mencontohkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Bolehkah orang tua menghajar anak disebabkan anaknya tidak mau mengikuti aturan yang dibuat orang tua? Boleh. Ini dilakukan secara umum dalilnya. Orang tua terhadap anak, atasan terhadap bawahan, pemimpin terhadap rakyat, suami terhadap istri, kakak terhadap adik, dan seterusnya. Yang besar menghajar yang kecil, tidak sebaliknya. Wallahu a'lam. Sebetulnya menjamak takhir itu ya seperti itu, ya. Memundurkan waktu duhur, udah deket-deket asar. Begitu salam, nggak selang lama adzan asar. Sebetulnya jamak takhir itu seperti itu. Dan itu petunjuk Nabi terhadap seorang wanita yang banyak mengeluarkan darah istihadah. Ya, boleh. Tepat waktu boleh, ada pilihan. Gimana menurut ibu yang enak, yang baik, yang nyaman. Jadi tepat waktu silahkan, dijamak silahkan, dua-duanya dibolehkan. Iya, jamak kan begitu. Jamak kan nggak mungkin dua-duanya tepat waktu. Namanya juga jamak, ya kan? Jamak takdim, duhurnya tepat waktu, asarnya tidak, kan belum asar. Jamak takhir, asarnya tepat waktu, duhurnya tidak, kan dikebelakangkan. Namanya jamak tentu salah satunya tidak tepat waktu. Iya. Iya. Boleh. Jam 1, salat duhur, 4 rakaat, salam, langsung qomat, langsung sholat asar. Silakan. Jangan wudhu lagi, jangan dibatalkan. Ya nggak selesai-selesai.
Kapan selesainya? 1 rakaat, kentut, wudhu lagi, sholat lagi, 2 rakaat, kentut, wudhu lagi, terus kapan selesainya? Kan dia nggak normal, sakit, nggak sanggup. Maka sholatlah, wudhulah, takbiratul ihram sampai selesai. Mau kentut 10 kali, mau kentut 20 kali, nggak usah dihiraukan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia masuk di dalil itu. Allah tidak mungkin membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupan dia. Nggak mungkin sanggup dia. Orang memang sakit, nggak normal, gitu. Begitu juga keluar kencing terus, ya, pakai pempes dan biarkan keluar kencing banyak sekali ketika sholat. Dia tidak sanggup. Menahan, tapi masih bisa. Enggak sampai meringis-meringis gitu, enggak ya? Oh jangan, nggak boleh. Ngampul gemeteran gitu, menahan angin, jangan, batalkan saja. Ini normal kan, nggak sakit kan? Oh sakit, sakitnya kayak tadi buang-buangan angin. Oh kalau sakit ya nggak masalah. Iya, seperti yang kita bahas. Kalau berat jangan. Allah nggak suka kita mentaati Dia dalam keadaan susah payah. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Allah nggak usah. Ya, ya. Ganti dengan baca Al-Quran. Ganti dengan yang lain, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Nggak kedengeran. Ya. Sampai dia kapok. Terus. Iya, sampai dia kapok. Sampai dia pakai jilbab, sampai dia sholat. Tergantung kita menghajar dalam rangka apa. Kalau kita menghajar dia dalam rangka biar dia tidak keluar malam, ya sampai dia nggak pernah keluar malam lagi. Ya ngomonglah sama hajar loh. Selagi kamu belum pakai jilbab, jangan ngomong sama ibu. Gitu. Ngomong, masuk diem aja. Ya dia nggak ngerti kalau diem aja. Ngomong di awalnya, ya. Ibu hajar ya, sampai kamu sholat, sampai kamu pakai jilbab, sampai kamu nggak gaul lagi sama tukang-tukang narkoba itu. Sebut. Oh iyalah. Ya kalau nggak diinformasikan ya nggak tercapai tujuan. Ibu ngapain ini diem-diem aja? Ya, ada itu yang Rasulullah terhadap Ka'ab bin Malik itu. Kisah Ka'ab bin Malik masih ingat kan? 50 hari. 50 hari. Habis? Ya, terakhir. Duhur. Sholat itu kan ada urutannya. Duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, isya dulu baru subuh. Terus jangan dibalik-balik. Tentu duhur dulu baru asar. Jangan asar dulu baru duhur. Ya, habis. Itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.